Jadi balik lagi ke tadi ya. Jadi ada dua kata kunci di sini adalah dasar dan perancangan. Perancangan itu sendiri adalah bagaimana kita merancang sebuah produk ya, dari raw material, proses, quality product sampai nanti produk finish ya. Itulah disebut dengan perancangan. Nah, kok ada kata dasarnya? Ya dasarnya adalah bagaimana kita memulai merancang proses bisnisnya, bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana ya. Setelah langkah-langkah itu terrealisasi, terus apalagi yang kita lakukan. Nah, di dalam mata kuliah dasar perancangan teknik industri, nanti kita akan jabarkan ya bagaimana adik-adik membuat sebuah produk. Ya. Pak, produk itu apa? Ya produk itu ya apa yang kalian sentuh, apa yang kalian pegang, apa yang kalian pakai selama ini di kehidupan kalian. Pada saat kalian menggunakan laptop, ya laptop itu produk. Pada saat kalian menggunakan baju, ya baju itu produk. Kalian menggunakan sepatu, ya sepatu itu produk. Ya, itu kira-kira pengantar awal tentang dasar perancangan teknik industri. Nah, perancangan itu bisa sembarangan nggak, Pak? Ya bisa sih sembarangan. Tetapi apakah hasilnya akan bagus, akan maksimal? Ya, Pak, berarti perancangan itu harus sesuai standarnya, Pak? Ya tidak juga, begitu. Ya, tidak juga. Yang benar itu adalah perancangan itu sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan produk akhir yang bagus. Perancangan dikatakan sukses apabila produk itu laku terjual. Ada yang membuat produk bagus-bagus, teknologinya tinggi, tetapi kalau tidak laku dijual ya percuma. Ya. Karena outcome dari pembuatan produk itu adalah benefit ya atau hasil. Begitu kira-kira. Banyak produk-produk yang menghabiskan miliaran dolar ya, misalnya contoh Google Glass ya. Google Glass itu mahal, harga produknya mahal, harga rancangannya juga mahal. Tetapi apakah dipakai oleh masyarakat? Tidak kan? Ya, akhirnya tutup juga begitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Hyperloop. Hyperloop itu hampir miliaran dolar ya, kereta api dengan kecepatan 1.300 km per jam. Sudah hampir 5 tahun dalam hal perancangan sampai sekarang belum terrealisasi ya. Yang kedua, yang ketiga, contoh lagi misalnya mobil begitu ya. Mobil juga banyak kan mobil merek-merek tertentu yang dipotong atau di stop produksi ya. Misalnya contoh Chevrolet Spin ya. 2 tahun Amerika mengembangkan di Indonesia untuk menjual mobil dengan merek Chevrolet Spin ya. Diagung-agungkan bahwa itu adalah pengalah Avanza ya atau saingan Avanza Xenia. Ternyata 2-3 tahun juga stop produksi begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kira-kira rugi nggak? Sangat rugi deh ya. Karena duit untuk investasi pengembangan produk itu bukan 1.000-2.000 rupiah begitu ya. Bisa sampai 1.000 miliar begitu ya. Atau bisa dikatakan sampai 10 miliar dolar. Bayangin kan. Bagaimana duitnya banyaknya gitu kan ya. Udah investasinya mahal, ternyata tidak menghasilkan, akhirnya rugi. Ruginya itu bukan 1.000-2.000, tapi ratusan juta, ratusan miliar ya. Begitu kira-kira ya. Jadi dalam merancang ya, kita juga harus punya standar etik atau standar aturan yang jelas ya. Jadi tidak bisa sembarang. Nah, di mata kuliah ini ya, memuat tentang keilmuan dasar yang harus dimiliki oleh sarjana teknik industri ya. Tujuannya adalah adik-adik bisa menggambar teknik ya. Adik-adik bisa menjelaskan dan membuat beberapa diagram teknik industri yang berfungsi sebagai untuk deskripsi informasi konsep dalam perancangan ya. Kemudian outcome yang kedua, tujuan yang kedua, adik-adik bisa menggambar 2D dan 3 dimensi serta memahami tentang aplikasi gambar produk dan diagram teknik industri. Nah, DPT ini nanti akan ada praktek ya, praktikum ya. Nah, nanti akan dibantu oleh kakak-kakak tingkat atau kating-kating ya, kating kalian ya. Untuk belajar tentang DPTI. Begitu kira-kira ya. Jadi adik-adik nanti
bisa ya banyak berdiskusi nanti ya dengan kakak tingkatnya ya, kating-katingnya ya. Kating-katingnya ya perempuan ya cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng begitu ya. Karena di teknik industri jadi seorang asisten laboratorium itu keren deh, bangga ya. Apalagi nanti kalian jadi asisten dosen, wah tambah bangga lagi gitu ya. Karena tidak sembarang begitu. Begitu ya kira-kira ya. Terus saya lanjutkan. Nah, mana nih? Nih ya. Jadi pertemuan pertama kita bicara tentang pengantar ya. Pengantar, terus pertemuan kedua kita tentang alat ukur ya. Jadi nanti adik-adik ini akan tahu ya tentang alat ukur dari sebuah alat ukur untuk pembuatan produk ya. Kemudian yang ketiga dan empat, toleransi. Toleransi itu apa sih? Ya toleransi. Jadi kalau kita membuat ukuran sebuah benda bulat ya, ukurannya adalah 30 mili, ya, kita tidak mungkin membuatnya 30 mili persis. Kenapa? Karena alat potongnya itu juga punya ketebalan. Misalnya contoh gergaji besi ya. Gergaji besi itu ketebalannya bisa 1 sampai 2 mili. Kalau kita buat ukuran 30 mili ya, berarti ukurannya kalau sudah dipotong menjadi berapa? Menjadi 28 mili kan? Karena ketebalan gergaji besi aja udah 2 mili kan. Nah, berarti kita harus membutuhkan toleransi. Gitu. Toleransi itu apa sih? Ukuran yang diterima. Begitu kira-kira ya, ukuran yang diterima. Jadi kalau kita membuat diameter 30, berarti kita harus melebihkan 2 mili, 32 mili. Nah, pada saat dipotong ya, ketebalan gergaji besi 2 mili, hasil akhirnya kan 30. Itu disebut dengan toleransi. Ya, terus saya lanjutkan. Ini 56 nih, sketsa ya. Nanti adik-adik belajar ya membuat sebuah sketsa ya. Sketsa itu apa sih? Ya sketsa itu menggambar dengan tangan, sket ya, sket. Menggambar dengan tangan ya. Nanti kalau adik-adik sudah bisa menggambar dengan tangan, nanti adik-adik menggambar menggunakan software ya. Softwarenya apa, Pak? Softwarenya banyak ya. Dalam membuat desain produk itu softwarenya itu ada 30 sampai 40 jenis software, nama software ya. Tapi kita kalau di UI itu menggunakan Inventor ya. Nama softwarenya adalah Inventor ya. Jadi nanti mungkin bisa lihat di YouTube apa sih software Inventor. Nah, jadi nanti bisa lihat ya. Oke, terus ketujuh ngapain? Kita bicara tentang pembuatan geometri ya. 3D, 2D begitu ya. Sini. Terus yang kedelapan kita UTS ya, ujian tengah. Terus pertemuan ke-9 ngapain? Treng. Adik-adik membuat 3 dimensi ya. Pak, 2D, 3D itu apa sih, Pak? Oke, saya tunjukkan ya. Sebentar ya. Saya tunjukkan gambar ya. Sebentar. Nah, ini ya. Oh, nggak muncul ya. Nah, udah kelihatan ya. Jadi adik-adik nanti akan diajak menggambar seperti ini, Dek. Ya. Nih. Ya. Ini adalah desain dari sebuah mesin pengupas kelapa ya. Nah, nanti adik-adik akan diajarkan bagaimana cara membuatnya.
Nih, terus lagi nih. Kemudian berikutnya ini. Nah, kayak gini ya. Nih ya. Pak, kayaknya rumit sekali ya, Pak ya. Ya, ya begitulah namanya belajar ya. Dari hal yang mudah nanti hanya membuat kotak, buletan gitu ya. Nanti akhirnya bisa membuat dengan yang bagus begitu. Nah, gini ya. Kan keren ya. Nih. Terus nanti adik-adik juga belajar. Ini disebut dengan diagram teknik industri ya. Nih, ya. Jadi untuk membuat mesin ini ya, itu dibutuhkan komponen-komponen yang seperti apa? Ya, di sini ada daftarnya nih, ya. Apa-apa aja namanya, misalnya PA36, PK2A, terus begitu ya. Gitu. Ini saya yang menggambar gitu. Karena memang saya di desain produk ya. Jadi saya sangat paham tentang bagaimana menggambar dan mendesain sebuah produk. Begitu. Ini komponennya berapa nih? 2, 4, 5, 6 ya. Hampir 80 komponen ya ini ya. Gitu. Terus nih ya. Ya begitulah Dek kira-kira Dek ya. Jadi nanti adik-adik akan menggambar seperti itu. Ya, kemudian pertemuan ke-10 ngapain? Nah, kita membuat gambar teknik. Terus pertemuan 14-15 kita diagram teknik industri. Ya. Terus ke-16 adalah ujian akhir semester ya. Adik-adik semua, DPTI itu adalah mata kuliah wajib dan tenaga energinya yang dikeluarkan untuk lulus mata kuliah DPTI itu besar ya, karena ada teori, ada praktek. Harapan saya kalian lulus semua di DPTI ya. Untuk lulus di DPTI itu adalah kalian harus masuk terus, kerjain tugas, buat laporan, kemudian presentasi, ikut ujian ya. Kalau 4 hal itu kalian lakukan dengan baik, kalian lulus. Jadi tidak mengulang. DPTI jangan mengulang ya. Karena akan ketemu dengan angkatan baru. Jadi kalau kalian sudah semester 6, semester 7, DPTI-nya tidak lulus ya. Kemudian nanti kalian mengulang mata kuliah DPTI, kalian akan ketemu dengan adik-adik tingkat ya. Yang mahasiswa baru. Coba saya lihat dulu ini, banyak mahasiswa baru. Kayaknya ada yang ini ya, ada yang apa? Ada yang angkatan baru ya? Angkatan lama ya? Ada nggak? Oh, enggak. Jadi angkatan 21 semua ya. Atau ada yang salah klik? Salah klik kemudian masuk kelas saya. Ya, nggak apa-apa lah pertemuan pertama ya, ikut. Nanti pertemuan kedua saya persilakan untuk out ya dari Google Classroom ya dia. Tuh. Terus setelah ujian ngapain? Ya sudah, begitu ya. Kita kan ada 14 kali pertemuan ya, 1 minggu sekali. Begitu kira-kira. Oke. Baik, adik-adik, ada yang mau bertanya nggak ini dulu nih? Silakan kalau mau bertanya. Ya. Rajin-rajin bertanya ya. Karena bertanya itu ada 2 hal menurut saya. Ingin tahu, ingin mencari tahu atau mencari perhatian. Tuh. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Bapak mau bertanya, Pak. Ya, Tita, mana Tita? Oh ya, kamu Pak, muka tengah Tita. permisi Pak, mau bertanya, buat kuliah buat matkul DPTI itu nanti asinkron apa sinkron terus gitu? Di mix ya, sinkron dan asinkron ya. Oke. Udah gitu doang. Iya, mau kayak itu. Oh ya, Makasih, Pak. ya. Silakan yang lain. Ada yang ingin bertanya?
Saya Pak. Ini Serina Faiza Mufid. Panggilanmu Tapi ini siapa? Pak, Nana Pak. Nana. Oke, gimana Tapi ini Nana? di luar ini sih Pak, di luar materi tadi. Nggak apa-apa, di luar gedung juga nggak apa-apa. Aduh, Pak, kan Hmm, tadi ada tuh praktek. Sedangkan kita kan ini online. Terus hmm. gimana Pak prakteknya? Ya, itulah luar biasanya UII ya, sangat jenius, jadi bisa membuat praktikum lewat online. Ya, nanti kalian akan belajar apa yang disebut dengan virtual reality dan augmented reality ya. Nanti kalian gerak-gerakan handphone gitu udah kayak praktek tuh. Ya, itu asisten nanti yang paham ya. Maksudnya gimana Pak? Kurang. Ya, maksudnya Adik pernah tahu teknologi augmented reality nggak? Belum sebelumnya. Nah, tahu pernah main game Pikachu nggak? Belum juga. Aduh, saya aja tahu ya. Ya, intinya bisa deh praktek gitu ya nanti. Oh iya Pak, kemarin kan saya sempat nanya cutting. Terus ada Hmm. tuh bahas AutoCAD. AutoCAD itu apa ya Pak? AutoCAD itu dia CAD ya, CAD ya, bukan CUT ya. Iya Pak. Ya, AutoCAD itu adalah software. CAD itu artinya adalah Computer Aided Design. Jadi software untuk menggambar. Itu kira-kira buat semester 1 dibutuhin nggak Pak? Maksudnya dari sekarang dipersiapin atau nanti aja gitu? Kalian persiapin software Inventor, bukan AutoCAD. Oke Pak, terima Ya, kasih. ya, praktikumnya pakai Inventor ya, bukan AutoCAD. Kalau AutoCAD tuh zaman saya kuliah itu AutoCAD. Silakan, ada yang bertanya lagi? Saya Pak mau izin bertanya. Bunga, silakan. Iya. Pak, untuk Gamtek ini spek laptopnya itu minimal berapa ya Pak itunya? Minimal spek. Iya, ada spek minimalnya atau enggak? Mungkin di harga 4 jutaan bisa. Ya. Baik Pak. Sekalian mau tanya Pak, kan kemarin itu disuruh sama aslepnya itu untuk cari kelompok DPTI Pak. Nah, untuk cara daftar ulangnya itu nanti bagaimana ya Pak? Sudah dibuat grup WA belum? Atau classroom ya? Baru WA-nya sama ada Kak Nabilanya sih Pak. Terus cuma disuruh nyari teman sekelompok, terus kita baru bikin list aja, belum daftar ulang. Oh ya, ya nanti kalau begitu. Nanti praktikum itu biasanya di pertemuan kelima ya, atau keempat begitu. Oh ya, Di makasih awal-awal Pak. perkuliahan belum praktikum. Tapi lebih baiknya nanti adiknya chattingin aja terus ya. Iya. Chattingnya ke ini ke asisten cutting yang laki-laki biasanya baik. Oh iya, Ya, makasih Pak. kamu dibantu gitu ya. Tapi ada juga sih asisten laki-laki yang jutek ada juga. Jadi dia tipe-tipe laki-laki yang cool dan sok ganteng gitu ya. Nggak ada. Nah, kalau yang laki-laki ini kayaknya nggak usah deh ya chattingan sama yang perempuan ya. Itu bahaya ya, bukan apa? Bukan anulah pokoknya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya, wah, silakan. Ananta. Ya Pak. Ini tadi kan aplikasi namanya Inventor ya Pak. Ya, Itu kalau dapetin aplikasinya di mana ya Pak? Atau kita harus mendownload sendiri atau bagaimana ya? nanti kalian dikasih sama asisten gratis. Oh, Ya, ya. bayar UI itu udah mahal deh, jadi semua udah gratis. Softwarenya gratis, laboratoriumnya gratis, terus internet. Kalian dapat kuota 40 giga nggak untuk belajar? Belum sih Pak. Belum Pak. Oh, berarti nanti ya bulan depan ya paling ya. Tapi udah didaftarin kan nomor yang diregistrasi nomor asli kan? Udah. Ya. Sudah Pak. Ya, sudah. Terus kalian juga dapat akun Zoom kan? Akun Zoom profesional kan? Iya, Pak. Ya, kalau akun Zoom Sudah dapat, Pak. ya dapat. Itu mahal loh, akun Zoom itu per tahunnya 6 juta loh itu. Wow. Tapi kalian gratis kan? Hmm.
Jadi banyak hal gratis kok di UI itu ya. Apalagi nanti kalian kuliah offline, wah tambah gratis banget. Ya. Tapi kalau untuk makan cilok tetap bayar, makan somai tetap bayar ya di kantin ya. Jangan kata Pak Dian gratis gitu. Tiba-tiba langsung ambil gitu kan di kantin bawah FTI. Nggak bayar ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, untuk buku yang digunakan adik-adik ya, ini bisa menggunakan banyak buku ya. Apalagi zaman internet sekarang udah cukup canggih, jadi adik-adik ya bisa cari dan bisa belajar ya melalui internet ya. Kita banyak menggunakan bukunya Takeshi Sato ya. Takeshi Sato ini buku pedoman yang biasanya digunakan untuk anak-anak DPTI ya. Kalau mau agak berat ya menggunakan bukunya Weron ya atau Hedge itu juga boleh. Pengen agak rumit dan mumet dan pusing pakai bukunya Johnson ya. Atau merasa sudah sangat master sekali begitu ya. Wah, Takeshi Sato, Weron, Hedge sama Johnson ini nggak level gitu. Pakai bukunya Chico itu juga boleh ya. Silakan aja ya. Ingat buku itu butuh frekuensi yang sama dengan kalian deh ya. Jadi pada saat adik-adik membaca buku ya, kemudian tidak mengerti ya, itu bukan berarti adik-adiknya yang bodoh ya. Tetapi bahasa bukunya itu nggak sesuai dengan pemikiran adik-adik. Buku itu adalah karya dari pemikir. Jadi buah karya pikiran sang penulis buku ya. Jadi antara buku dengan adik-adik itu kadang-kadang bisa nggak jambung ya. Jadi bukan berarti kalian bodoh, enggak. Jadi kalau kalian baca buku, wah kok berat banget buku ini, aku nggak mengerti, ya cari buku yang lain, begitu ya. Nah ini saya tampilkan ada 5 buku, ya silakan disesuaikan. Biasanya yang paling gampang itu Takeshi Sato. Kalau mau yang agak berat ya Tiko ya, gitu. Silakan aja ya. Ya silakan aja cari yang sesuai dengan adik-adik sendiri ya. Begitu. Kemudian nah, ini biasanya untuk kuliah offline seperti ini ya, peraturannya sangat banyak ya. Kalau kuliah langsung datang, harus bersepatu, baju, celana, HP, silent ya. Masuk melakukan pemalsuan tanda tangan, kehadiran. Ini sering terjadi ini ya. Titip absen gitu ya, titip tanda tangan di kelas gitu. Wah, banyak tuh. Kalau di kelas saya, ketahuan titip absen gitu ya, itu biasanya saya suruh sholat subuh berjamaah. Sebanyak 20 kali di 20 masjid yang berbeda. Terus habis sholat nanti suruh fotonya kirim ke saya. Gitu. Jadi setiap subuh kalian safar ya, safar ke 20 masjid yang berbeda. Ya, dan itu harus on time. Nanti setelah sholat subuh nanti kalian foto tuh di depan tulisan masjidnya gitu. Kemudian kirim ke saya. Itu kalau ketahuan titip tanda tangan ya. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa, silakan aja. Pak, saya kemarin titip tanda tangan tapi nggak ketahuan. Wah, berarti kalian pinter gitu ya. Nah, kehadiran 75% ya. Jadi adik-adik boleh tidak masuk ya, maksimal sebanyak 3 kali ya dalam 1 semester. Boleh tidak masuk 3 kali dalam 1 semester. Adik-adik bisa ikut ujian akhir. Tapi kalau adik-adik tidak masuknya 4 kali, ya nilainya nggak akan keluar. Jadi adik-adik tetap harus mengulang. Jika berhalangan hadir harus ada izin tertulis. Ya, nanti silakan izin ya di aplikasi NKMD ya atau Gateway UI ya. Nah, itu silakan. Nanti ajukan perizinan. Kemudian persentase nilai seperti ini. 40 praktek, 25 UTS, 25 UAS, 10 tugas ya. Ya, nih kehadirannya saya ganti dengan tugas. Ini 40 praktek, 25 UTS, 25 UAS, 10-nya tugas ya. Gitu. Jadi kalau praktikum kalian bagus, biasanya nilainya bagus. Karena hampir setengahnya ya.
Nah, kita masuk ke teori sebentar ya. Ini saya nggak terlalu lama, ini udah jam 4:30 ya. Kita batasi sampai jam 5 ya. Karena kalian 3 SKS, sebenarnya hanya 2 SKS. Kenapa hanya 1 SKS teori? 2 SKS-nya praktek ya harusnya. Harusnya kita kuliah ya hanya 1,5 jam begitu. Karena 2 SKS-nya itu dibuat untuk praktikum ya, praktikum. Begitu kira-kira. Jadi DPTI itu adalah mengenai desain, improvement yang diintegrasikan dengan sistem ya. Manusia, material, informasi, peralatan serta energi ya. Itulah yang disebut dengan teknik industri ya. Kemudian sebentar. Ini gambar saya kemana ya? Bentar. Oh ini ya. Nih. Jadi teknik industri itu merupakan desain improvement yang integrated terhadap manusia, material, informasi, peralatan serta energi. Jadi sebenarnya kalian itu adalah sarjana-sarjana sistem ya. Nah, kemudian teknik industri muncul berkembang memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga ahli dalam hal perancangan, perencanaan, pengoperasian dan pengendalian. Begini. Jadi nanti kalian itu akan menjadi calon manajer ya. Karena kalian merupakan orang perencanaan, orang pengorganizing, orang operasi, dan orang pengendalian. Nah, ini pekerjaan di perusahaan itu, kalau di perusahaan itu manajer ya. Manajer itu harus mampu merencanakan, mengorganisasi, mengoperasi, dan pengendalian. Ya. Kemudian efektif dan efisiensi. Ya, kebutuhan untuk meningkatkan efektif. Efektif itu apa sih? Tepat guna. Efisiensi itu apa? Murah. Ya. Jadi kalian harus membuat tepat dan murah. Begitu ya. Tepat dan murah. Dalam mata kuliah Production Engineering ya, atau ruang lingkup ilmu pengetahuan tentang Production Engineering, itu terdiri dari perencanaan produk, proses, facility, pengendalian, proses produksi, dan quality control. Jadi keenam ini merupakan siklus dalam Production Engineering. Ya. Nah, terus teknik perancangan itu apa sih? Rekayasa merupakan ilmu dalam teknologi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian adalah seni terapan dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Ya. Kemudian saya lanjut, ini ya, proses untuk membuat, menciptakan objek baru. Nah, ini saya cepetin aja ya. Nah, kegunaannya apa sih perancangan sebagai bahasa di kalangan orang teknik? Jadi nanti pada saat kalian menginformasikan ke insinyur-insinyur lainnya, ya, itu sebenarnya tidak perlu banyak berbicara, karena bahasanya orang teknik itu menggunakan gambar. Ya. Gambar itu bisa meneruskan atau menyelesaikan sebuah permasalahan mengenai objek tersebut, ya, gambar. Begitu kira-kira, ya. Kemudian sebagai penyampai informasi, ini ya. Nah, jadi didesain, dikalkulasi, kemudian dibuat, ya. Didesain, dikalkulasi, kemudian dibuat, ya. Kemudian perancangan itu gunanya untuk apa? Dokumentasi, ya. Penting dokumentasi. Kita tidak tahu kapan akan mengembangkan produk itu kembali, ya. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Nah, pada saat 5-10 tahun yang akan datang kita mengembangkan produk lagi, kita sudah ada dokumennya, ya, untuk mengembangkan produk itu kembali, ya. Kemudian yang dilakukan adalah pengembangan, ya. Ini misalnya contoh, ya, dari motor C60, ya, kemudian berubah menjadi Honda Revo begitu, ya. Nah, ini kan semua ada pengembangan. Pengembangan itu butuh dokumen, ya. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk kalau kita tidak ada pembanding. Nah, pembandingnya itu adalah dokumen, ya. Kemudian saya lanjutkan ini. Nah, dalam proses perancangan, ya, itu ada 8 langkah yang paling sederhana bisa kita lakukan, ya. Yang pertama itu adalah identify the need of problem, ya.
the need or problem. Jadi adik harus mengidentifikasi dulu nih antara masalah dengan kebutuhan itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah riset, ya, teliti. Apa kebutuhannya, apa masalahnya, ya. Kemudian develop possible solution, cari tahu kira-kira solusi yang lain itu seperti apa. Kemudian langkah keempat, setelah kita mengetahui develop possible solution, kita select the best possible solution, carilah solusi yang terbaik, ya. Kemudian yang kelima, kita buat produknya atau konstruk prototype. Kemudian yang keenam, kita melakukan tes dan evaluasi. Yang ketujuh, bagaimana kita mengkomunikasi solusi dari permasalahan di produk tersebut. Kemudian yang kedelapan, kita rubah kembali, ya. Kemudian kita coba produk itu bisa bagus atau tidak. Kalau jelek ya kita balik lagi, misalnya ke langkah 4. Mungkin kita salah dalam melakukan develop possible solution, ya. Ya, kita ulang lagi, kita cari lagi. Ternyata setelah kita buat prototypingnya ternyata salah, ya kita tes lagi, cari lagi, kayak gitu terus, ya. Begitu kira-kira, ya. Cari, perbaiki, cari, perbaiki, ya. Nah, ini tadi ya, identifikasi kebutuhan, problem atau opportunity. Kemudian riset, ya, antara kebutuhan dengan masalah. Ini ada pelanggan, kemudian ada gagasan, kemudian ada R&D, ya. Pelanggan ini sebagai tempat kita mencari masalah. Bagaimana caranya? Kita tanya, kita wawancara, kita buat kuesioner, ya, atau mereka memberikan tanggapan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, gitu ya. Disinilah letak gagasan-gagasan masalah itu akan muncul, ya. Setelah itu bagaimana? Kita develop, ya, gagasan-gagasan tersebut kita develop. Kemudian habis itu barulah kita input research and development-nya, teknologi R&D-nya melalui penelitian, pengembangan produk dan lain-lain, ya. Nah, dari kanan ini nanti akan menghasilkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang dimana permasalahan itu muncul dari pemakai produk kita atau pelanggan, ya. Gitu. Terus langkah yang ketiga, diskusi, brainstorming, ya. Proses eksplorasi solusi, ya. Jadi jangan segan-segan. Kalau dicemooh bahwa produk kita itu jelek tidak apa-apa. Kalau dikritik produk kita jelek itu tidak apa-apa. Bahkan produk kita dibuang itu juga tidak apa-apa. Itu adalah kritikan yang membangun sifatnya, ya. Bukan kritikan yang menghancurkan. Karena sejatinya kritikan itu bukan untuk menghancurkan tetapi membangun, ya. Kemudian actual the possible solution into entry dimension, ya. Lihat masalah tersebut, ya, dari beberapa dimensi. Refine the possible solution, cari kembali, ya, atau refining kembali, ya, begitu. Kemudian yang keempat, nanti setelah ini aja ya baru sesi tanyanya, ya. Kemudian tentukan pilihan alternatif, ya, dengan bantuan metode-metode mengambil keputusan, ya. Cari apa gunanya produk tersebut, bagaimana human factor-nya, atau life cycle-nya bagaimana, ya. Kemudian yang kelima adalah konstruk prototype, buat prototyping-nya. Prototyping itu tidak mesti harus barang jadi ya dia. Dari software pun dari software desain pun tidak jadi masalah, ya. Begitu. Kemudian langkah yang keenam, kita uji prototype, kemudian kita evaluasi apakah prototype itu sudah bagus atau masih jelek, ya. Kemudian yang ketujuh, common solution. Caranya bagaimana? Ya kita buat presentasi, ya. Kita presentasi ke bos kita presentasi ke rekan kerja kita, ya. Setelah kita presentasi nanti diskusikan, kemudian cari solusi-solusi, kemudian cek lagi biayanya, cek lagi dampak sosialnya. Nah, kemudian kita dokumentasikan. Nah, langkah yang terakhir adalah desain ulang kalau memang produk kita itu jelek, ya. Jadi jangan berkecil hati kalau produk kita itu jelek, ya. Desain ulang, ya. Begitu kira-kira, ya. Nah, jadi tadi ya, jadi ada 8 ya yang perlu adik-adik pahami bahwa sebentar. Ini ya. Nah, ya. Dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian cari kebutuhan, kemudian develop possible solution,
kemudian pilih salah satu solusi terbaik, kemudian yang kelima adalah konstruk, buat prototype, kemudian yang keenam tes evaluasi, yang ketujuh adalah communicate the solution, yang kedelapan adalah redesign. Ya, ini kira-kira. Jadi inilah yang disebut dengan proses perancangan teknik industri, ya, yang adik-adik harus lakukan selama membuat sebuah produk. Begitu kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh ya, presensi ya. Sebentar, presensinya mana? Ya. Silakan presensi dahulu, Dek. Ini ya. Bisa ya presensi ya? Halo. Bisa, Pak. Ya, silakan presensi Bisa, ya. Pak. Ya, presensi dahulu silakan. Pak, bentar ya Pak, ini jaringannya agak lemot Pak. Nah, gimana? Gimana? Jaringannya agak lemot Pak. Jaringanmu? Iya Pak. Oh ya, nanti ya. Dicoba aja terus ya. Nanti tak Oke Pak. absenin kalau memang nggak bisa. Iya Pak. Silakan, masih ada 4 orang lagi yang belum presensi.
Oke, siapa lagi yang belum? Silakan. Sudah? Sudah presentasi semua? Sudah, Pak. Oke, Pak. baik. Ya, Pak. Ampun Pak. Ya. Belum bisa, Pak. Hah? Belum bisa? Belum bisa. Siapa namanya? Abdur Rozak. Nomor berapa? Presensinya nomor berapa? Nimu nomor berapa, Dek? 215222324. 3 belakang aja. 324 ya? 324. Oh, ya. Ya, bentar ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semua. Nggak ada yang ingin bertanya ini? Nih, tentang ini nih nggak ada yang ingin bertanya nih. Nih, ada nggak yang bertanya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, kamu tanya apa, Dek? Silakan. Pak, itu kan yang di step nomor 6, di nomor 6 kan ada test and evaluate the solution kan, Pak. Ya, Terus kan pernah tuh ada kasusnya ini loh Pak, animal tester. Sebenarnya tuh ada nggak sih Pak etik-etik dalam tes suatu produk? Kan kayak kemarin tuh yang animal tester kan dia di skincare kan Pak. Nah, ada nggak sih Pak kode etiknya dalam tes? kalau untuk makhluk hidup ya? Iya. Kalau buat untuk tes. makhluk hidup ada, Dek. Ada etik dalam mengeksperimenkan makhluk hidup untuk menjadi bagian riset, itu ada etiknya. Etiknya itu ada di ini ya, ada diatur di masing-masing perundangan, misalnya kedokteran, terus kecantikan dan lain-lain itu ada semua, Dek. Tapi yang kita bahas ini tentang produk fix ya, produk bukan berhubungan dengan makhluk hidup ya, tapi benda mati ya, begitu ya kira-kira ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk mata kuliah DPTI ini untuk mendapatkan nilai A itu rentangnya berapa ya? Kita teknik industri 80 ya. Pak, terima kasih. Ya, jadi tidak perlu angka 100 ya. Tapi kalau di jurusan lain, misalnya kayak teknik mesin, teknik elektro, itu kelihatannya 100 ya. Tapi kalau kita di teknik industri itu biasanya 80 itu sudah nilai A. Silakan yang lain, ada yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Tidak ada yang bertanya, Dek? Tidak ada. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih ya adik semua. Ini juga udah sore, udah hampir jam 5 ya. Silakan nanti mandi, kemudian bersiap sholat maghrib ya, kemudian habis itu tadarusan, kemudian bersiap sholat isya, kemudian tidur ya. Tidak usah bergadang-gadang. Oke, baik. Sebelum kita tutup pertemuan pertama kita sore hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Semangat. Baik Pak. Maaf ya Pak. Izin live, Pak. Izin live ya Pak. Izin live, Pak. Assalamualaikum.